Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arya Stiani, NIM C3A118270 dari kelas D Praktikum 1. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan sejarah perkembangan video editing dari 1800-an sampai 1900-an. Sejarah awal editing itu muncul setelah adanya pemutaran film bisu milik Lumière bersaudara atau Louis Jean Lumière dan Auguste Marie Louis Lumière. Film ini merupakan film satu shoot saja. Pada saat itu kamera merekam adegan tanpa ada interupsi atau pemotongan shoot sama sekali. Film ini berjudul Sortie de Lumière de Lyon dalam bahasa Prancis yang berarti pegawai yang pulang dari pabrik Lumière di Lyon. Sama seperti judulnya, film 46 detik ini memperlihatkan para pegawai yang keluar saat jam pulang kerja dari pabrik milik ayah Lumière bersaudara di Lyon, Paris. Lumière bersaudara mengambil gambar bergerak dengan cara memasang kamera di kendaraan yang bergerak, yaitu sebuah kereta api pada tahun 1896. Teknik ini kemudian dinamakan dengan teknik panning. Kemudian masa awal editing Edwin S. Porter. Pada awal film pertama kali dibuat tidak mengenal editing. Di masa ini film berdurasi pendek sekitar 1 menit. Namun ketika film sudah berdurasi panjang sekalipun, seperti Miles yang sudah berdurasi 14 menit, belum ada editing di dalamnya. Film baru melakukan satu shot saja. Pada saat itu kamera merekam tanpa adegan yang diinterupsi atau dipotong sama sekali. Editing atau penyuntingan gambar pertama kali dilakukan pada film A Trip to the Moon. Percobaan ini dilakukan oleh Edwin S. Porter. Porter melakukan apa yang dinamakan sebagai visual continuity, sebuah gagasan luar biasa yang hingga saat ini masih dianut oleh para penyunting gambar. Dalam filmnya The Life of American Fireman, Porter membuat 20 rangkaian shoot menjadi satu rangkaian cerita. Melalui film ini, Porter berhasil membuat terobosan baru dalam teori editing, yaitu teknik parallel editing, yakni menggabungkan shoot dari dua kejadian yang berbeda lokasi, tetapi dalam waktu yang bersamaan. Film ini sangat sederhana. Seorang pemadam kebakaran membantu menyelamatkan seorang ibu dan anak yang terjebak dalam sebuah gedung yang terbakar. Dengan durasi 6 menit, Porter memperlihatkan adegan menjadi sebuah rangkaian dramatis penyelamatan. Porter melakukan intercut adegan penyelamatan di dalam ruangan atau interior dengan gambar lain sebuah kebakaran eksterior gedung. Penggabungan antara interior dengan eksterior tersebut membuat satu rangkaian yang dinamis. Penonton akan mengira bahwa ibu dan anak tersebut benar-benar terjebak dalam gedung yang terbakar. Padahal eksterior gedung yang terbakar sebetulnya tidak ada ibu dan anak tadi. Inilah yang dinamakan juxtaposition atau juxtaposisi, yakni penempatan atau posisi shoot. Dengan juxtaposisi kemungkinan akan melahirkan nilai dinamis baru yang dibandingkan dengan shoot yang berdiri sendiri. Percobaan Porter tidak berhenti di situ. Dalam film naratif The Great Train Robbery, Porter melakukan eksplorasi kembali. Porter memiliki andil cukup besar dalam perkembangan konsep editing interaktif, yaitu penekanan dramatik atau dramatic emphasis. Griffith membuat variasi tipe shoot seperti long shoot, medium shoot, close up dan cutaway, dan tracking shoot sebagai materi untuk melakukan teknik editing paralel yang dianggap sebagai konstruksi dramatik atau dramatic emphasis. Percobaan yang dilakukan Griffith ini jauh lebih dahsyat dibandingkan Porter. Jika sebelumnya Porter telah menciptakan film secara naratif, maka Griffith benar-benar menyadari betul bagaimana juxtaposisi memiliki peran yang sangat penting.
Dalam filmnya yang berjudul The Grazer, Griffith melakukan penyambungan gambar dengan tipe shoot yang berbeda, dan penyambungan tersebut benar-benar match, dan ini menjadi titik tolak teori editing populer, yakni match cutting. Berikutnya, Griffith melakukan eksperimen lainnya di film Enoch Arden. Shoot yang pertama digunakan long shoot, kemudian medium shoot, dan terakhir close up. Hal ini dia lakukan dengan alasan mengajak penonton secara emosional melihat secara gradual perubahan komposisi sebuah gambar atau adegan. Dalam film ini juga Griffith mencoba melakukan penyambungan cutaway untuk menciptakan nilai dramatis yang baru. Dia juga melakukan parallel cutting dengan scenes atau adegan lainnya. Eksperimen parallel cutting ini dia lanjutkan dengan film The Lonely Villa. Dia mencoba mengkonstruksi sebuah scenes dengan menyambungkan beberapa gambar dengan durasi-durasi yang lebih pendek, menjadikan scenes tersebut menjadi lebih dramatis. Kontribusi konsepsi editing ini banyak diikuti para filmmaker dan editor hingga saat ini, terutama setelah dia berhasil secara dalam feature panjangnya The Birth of Nation, sebuah film epik perang. Ini mahakarya Griffith di mana semua gagasan konsepsi editing tercurahkan di sini. Di era 1920-an, teknik editing mencapai puncaknya melalui uji coba editing yang dilakukan para sinemas Rusia. Salah satunya adalah Pudovkin dengan lebih menekankan pada konstruktif editing. Dia bahkan menganggap aspek editing adalah unsur dasar pembentuk sinema. Diawali oleh Dziga Vertov, dokumentaris yang terpengaruh oleh Griffith. Berangkat dari persepsi editing, Porter dan Griffith, Pudovkin membangun teori yang dia sebut sebagai editing konstruktif atau konstruktif editing, yang dibangun dari urutan sejumlah shoot atau juxtaposition. Eksperimen Pudovkin dapat dilihat dalam film Mother pada tahun 1926. Dari metode ini didapat pemahaman bahwa editor dapat mengubah urutan shoot sesuai keinginannya. Dalam hal ini berpengaruh pada makna pesan yang disampaikan. Kemudian ada Sergei Einstein. Era berikutnya adalah sineas Rusia lainnya, yakni Sergei Einstein, yang juga sangat terpengaruh oleh teori editing Griffith dan teori dialektika filsuf dari Karl Marx. Dia mencoba menerjemahkan konsepnya Griffith dan Karl Marx. Percobaan pertama dia lakukan pada film Strike. Dari gabungan ilmu itu tersebut, Einstein membangun teori editing atau montage dengan membaginya dalam 5 komponen, yaitu metric montage, rhythmic montage, total montage, overtonal montage, dan intellectual montage. Semua teorinya ini tertuang dalam karya-karyanya, yaitu Strike pada tahun 1925, The Battleship Potemkin 1925, dan Oktober pada tahun 1928. Kemudian ada Dziga Vertov dan Buñuel. Selain Einstein, ada sineas lain yang melakukan eksperimen penyuntingan seperti Dziga Vertov dengan teori percobaan dari suatu kenyataan yang sesungguhnya atau The Experiment of Realism. Alexander Dovzhenko dengan teori editing penggabungan visual atau editing by visual association, serta Louis Buñuel dengan teori diskontinuitas visual atau visual discontinuity. Seperti Einstein, Buñuel menggunakan dialektika editing untuk mengunggah emosi penonton, seperti tampak pada film Unchained Anadolu pada tahun 1929. Di sini, Buñuel memutarbalikkan harapan dan persepsi penonton dalam mengikuti alur cerita yang disusunnya. Film The Jazz Singer
yang disutradarai oleh Alan Crosland yang dibuat pada tahun 1927 merupakan film hitam putih pertama yang menyajikan secara lengkap antara musik, dialog, dan nyanyian. Yang sebelumnya film berupa film diam tanpa dialog ataupun nyanyian. Hanya diiringi oleh live musik, performance. Setelah lebih dari 100 tahun, teknologi produksi film telah berkembang dengan pesat. Dengan ditemukannya video yang dapat menggabungkan antara gambar dan suara dalam suatu medium penyimpanan, dengan adanya perkembangan ini, orang awam mudah dalam membuat video sendiri baik untuk tujuan komersial ataupun untuk koleksi pribadi.